Baik kawan-kawan, saatnya kini kami ingin memperkenalkan produk jasa konsultan kami yang terbaru yang sangat dibutuhkan untuk perencanaan di 5 tahun ke depan di era yang penuh ketidakpastian. Produk kami ini berjudul EX Intelligence atau Artificial Intelligence and Experiential Intelligence Based Corporate Roadmap Plan. Roadmap Plan artinya ada Roadmap and Action Plan. It is your strategy navigation for sustainable growth. Corporate Roadmap Plan adalah sebuah tools untuk melakukan perencanaan, perancangan, strategi plan dengan pendekatan pembuatan roadmap and an action plan untuk masa depan dengan mendayagunakan artificial intelligence dan experiential intelligence. Keunikan daripada konsultan kami ialah pendayagunaan tools-tools teknologi merupakan keseharian. Keunikan yang lain, kita tidak hanya mengandalkan artificial intelligence, tapi betul-betul memberikan kesempatan kepada para associate kami yang merupakan konsultan korporasi yang telah berpengalaman lebih daripada 30 tahun. Sehingga muncul kesempurnaan di dalam pembuatan dan perencanaan strategi perusahaan. Fungsi dan nilai corporate roadmap plan itu adalah menjelaskan where we are now. Kemudian kita akan melakukan sebuah proses pendidikan untuk melakukan transformasi paradigm and working behavior for sustainability. Ini tidak pernah dilakukan oleh konsultan manapun. Kemudian kita merancang where we want to go. Kita membuat desain atau rancangan kita mau kemana. Itu adalah sebuah pola kerja yang hanya bisa dilakukan oleh konsultan strategi yang memiliki dasar science and technology. Kemudian, kita mengelaborasi strategic plan kita itu menjadi sebuah action plan untuk bagaimana kita mencapai strategic objective kita yang kita sebut how we achieve our strategic objective. Setelah kita membuat detail plan, kita harus melakukan eksekusi, perencanaan, perancangan, rencana, dan rancangan strategi. Tanpa eksekusi, itu sama sekali tidak ada artinya. Nah, oleh karena di dalam proses kolaborasi antara kami dengan klien, kami akan memang memberikan sebuah edukasi, bimbingan, dan juga sharing session kepada klien-klien kami. Habis itu kita melakukan monitoring and evaluate the performance achievement. Yang menarik juga daripada tools kami yang paling baru ini adalah kami melakukan managing resources allocation dan risk mitigation atau melakukan mitigasi risiko. Dan ini pun tidak ditemui di kalangan konsultan lain. Manfaat untuk klien adalah menghasilkan perancangan strategi yang terstruktur dan sistematik, yang mudah dilaksanakan dan dimonitor. Kemudian terjadi collaboration aktif antara kami dengan para
klien kami sehingga kami bisa melakukan sharing yang namanya knowledge dan experience. Kemudian kita melakukan monitoring real time dengan teknologi platform yang kami miliki bernama AloApps. Kemudian sebelum kita bekerja, kita akan melakukan mitigasi risiko. Sehingga risikonya bisa dikendali dan terukur. Kemudian kita melakukan transformasi budaya. Tidak ada yang lebih tahu perilaku daripada kami untuk orang-orang korporat di Indonesia. Karena kami adalah anak-anak negeri yang lahir, tumbuh, dan berkembang di mancanegara. Lalu kemudian kami membaktikan semua pengalaman kami untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi tidak benar bahwa orang asing lebih baik dari kami. Kemudian kami memiliki navigasi yang jelas menuju sustainable long-term growth. EX Intelligence teknologi platform terdiri dari 4. Yang pertama, AloLabs adalah platform berbasis artificial dan experience intelligence untuk melakukan research. Ini adalah tools awal kami untuk mencoba melihat permasalahan perusahaan berbasis data-data perusahaan dan informasi perusahaan. Yang kedua, kita memiliki platform yang disebut dengan AloRisk atau platform manajemen mitigasi risiko. Ini memang kami ciptakan dalam 2-3 tahun belakangan ini dan sudah digunakan dan proven untuk lembaga-lembaga besar. Di antaranya adalah pemerintah dengan kami melakukan mitigasi risiko untuk rencana kerja pemerintah jangka menengah dalam proyek yang sangat besar. Kemudian yang berikutnya platform AloLabs adalah platform terintegrasi perencanaan, perancangan, monitoring, dan evaluasi eksekusi strategi. Ingat, saya ingin katakan, perencanaan tanpa eksekusi hanyalah sebuah kertas. Eksekusi memiliki bobot kurang lebih 50-60% daripada sebuah perencanaan. Kemudian yang juga cukup kami andalkan adalah platform pendidikan yang bernama AloEdu yang tidak dimiliki oleh konsultan-konsultan lain yang ada di Indonesia. Berisikan pembelajaran dan modul-modul yang sangat kawan-kawan butuhkan untuk bekerja lebih efisien, lebih efektif, dan lebih produktif menjangkau masa depan. Oke, sekarang kita mencoba melihat bagaimana tahapan kami bekerja. Ada 14 tahapan untuk melakukan metodologi, framework, corporate roadmap plan. Yang pertama adalah melakukan pengumpulan data dan informasi dan laporan dari perusahaan. Ini menjadi basic untuk kami melakukan analisa, lalu kemudian menjadi basic untuk kami tentukan kita akan kemana di masa depan atau 5 tahun ke depan. Yang kedua, melakukan proses pengolahan data, informasi dengan mendayagunakan AloLabs, lalu kita melakukan FGD. Lalu kemudian kita melakukan analisa data tersebut dengan membahas kondisi perusahaan pada saat ini. Juga dimendayagunakan AloLabs, juga melakukan FGD di antara para tenaga-tenaga senior yang kami memang akan kontribusikan dalam proyek-proyek kami. Yang keempat adalah merumuskan misi, visi, dan nilai perusahaan. Ini juga berbasis FGD. Dan kemudian dipercepat prosesnya dengan AloLabs. Kemudian setelah itu kita memilih menentukan penawaran nilai perusahaan untuk pelanggan, pemangku kepentingan, dan juga pemegang saham. Ingat, customer value proposition atau
stakeholder value proposition paling penting kalau kita ingin menang bersaing. Value proposition for our customer, value proposition for stakeholder is very important untuk merumuskan rencana jangka panjang kita. Kemudian, yang keenam, kita merumuskan dan tetapkan 4-5 tujuan strategi perusahaan beserta target, kemudian uraian pengukuran, dan waktu tercapainya. Timeline, itu menjadi sangat penting. Itu juga dibantu dengan Alolabs. Kemudian kita membuat rancang peta strategi dan peta operasional daripada perusahaan. Dengan juga mendayagunakan Alolabs. Kemudian, kita merumuskan, menetapkan mitigasi risiko terhadap strategic objektif yang kita telah tetapkan. Itu dengan mendayagunakan Alolabs. Saya hanya ingin mengatakan, tanpa platform teknologi, tanpa tools-tools kami, ini bekerja akan membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat banyak. Tetapi dengan mendayagunakan tools-tools teknologi yang kami miliki, kami mengatakan kami lebih sederhana dalam melakukan prosesnya, kemudian akan mempercepat proses. Dengan demikian, teman-teman bisa mendapatkan sebuah hasil yang lebih cepat daripada yang dilakukan secara klasik. Kemudian yang kesembilan, kita melakukan sosialisasi hasil rumusan dan penetapan tujuan strategi, peta strategi dan peta operasional. Nah, setelah kita melakukan sosialisasi, kita juga melakukan pendidikan. Bagaimana sih kita harus merubah perilaku pada masa 5 tahun ke depan sesuai dengan strategic plan kita. Kita mendayagunakan AloEdu. Karena di sana ada kurang lebih 100 modul pendidikan pelatihan yang kita sesuaikan dengan kebutuhan daripada perusahaan. Yang ke-11, kita melakukan namanya merumuskan, menetapkan 4 program inisiatif untuk setiap tujuan strategi perusahaan beserta target, uraian pengukuran waktu tercapainya, dan juga penanggung jawabnya. Jadi, kalau kita sudah membuat action plan tanpa penanggung jawabnya, itu kita akan sesat dalam cara bekerja dan kita nggak tahu kita minta pertanggungjawaban kepada siapa. Itu akan dibantu oleh Alolabs. Yang ke-13, kita merumuskan dan menetapkan rencana aksi untuk setiap program inisiatif perusahaan beserta penanggung jawabnya, target, uraian, pengukuran, dan waktu tercapainya. Yang ke-13 itu adalah kemudian kita sempurnakan hasil rumusan yang kita tetapkan. Yang ke-14 baru kita membuat reporting yang sistematik dengan terstruktur, sistematik, dan tidak perlu tebal-tebal dengan naratif. Karena itu bukan eranya lagi sekarang dalam membuat perencanaan strategi. Demikianlah 14 langkah yang kami bisa usulkan kepada kawan-kawan untuk membuat strategic plan di dunia masa depan. Bukan dengan cara yang klasik. Apa yang akan diperoleh oleh kawan-kawan adalah dokumen strategis dalam bentuk roadmap dan action plan. Kemudian ada peta strategi dan peta operasional perusahaan. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan program inisiatif dan rencana aksi yang lebih detail. Kemudian ada framework monitoring dan evaluasi. Kemudian kita menghasilkan juga dokumen tentang mitigasi risiko yang bersifat komprehensif. Yang terakhir adalah kita men-sharing tentang knowledge dan pengalaman kepada seluruh karyawan di perusahaan. Demikianlah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Framework kami yang paling baru yang kami sebut EX Intelligent Based Corporate Roadmap Plan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat
buat teman-teman. Salam.